Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Fadilatur Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah dalam bidang kemiliteran dan ekonomi. Yang pertama yaitu bidang kemiliteran. Kemajuan pemerintah dinasti Bani Umayyah yang paling menonjol adalah pada bidang kemiliteran. Salah satunya ditandai dengan terbentuknya Angkatan Laut Islam oleh Muawiyah. Ia mengarahkan para pakar kelautan untuk merancang galangan perkapalan di pantai Syria. Pada masa pemerintahan ini, perkembangan militer terdiri dari 3 angkatan. Yang pertama yaitu Angkatan Darat, yang kedua yaitu Angkatan Laut, dan yang ketiga yaitu Angkatan Kepolisian. Selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Kebijakan yang diterapkan pada masa Bani Umayyah dalam bidang ekonomi ini ada 3 kebijakan. Yang pertama yaitu sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sumber uang masuk atau pendapatan pada zaman Daulah Bani Umayyah diambil dari daraih, yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Sedangkan pengeluaran pemerintah dari uang masuk yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu gaji pembayaran, yang kedua pembangunan, yang ketiga ongkos orang terpidana dan tawanan perang, yang keempat yaitu perlengkapan perang, dan yang kelima yaitu hadiah untuk sastrawan dan ulama. Yang selanjutnya yang kedua yaitu mata uang. Mata uang ini dicetak secara teratur. Dan yang ketiga yaitu organisasi keuangan. Organisasi keuangan ini terpusat pada Baitul Mal yang asetnya diperoleh dari pajak perorangan bagi non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimurtiani dari kelas PAIB. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kemajuan Islam pada Masa Bani Umayyah. Di sini saya akan sedikit menerangkan bagaimana kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah di bidang sosial dan kebudayaan. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, beberapa cabang seni budaya mengalami kemajuan, terutama pada seni rupa, seni bahasa, seni bangunan, dan seni suara. Pada sistem sosial masa Bani Umayyah terdapat 4 kelompok masyarakat, yakni Arab Muslim, Mawali, non-Muslim, dan kelompok Arab Muslim yang menduduki kelas sosial tertinggi disebabkan karena mereka sebagai kelompok pendatang yang berkuasa, juga dikarenakan sistem aristokrasi. Namun pada prinsipnya mereka semua mendapat perlindungan hak-hak secara penuh sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan damai. Perbedaan yang menonjol adalah dalam hal beban kewajiban pajak. Hampir dikatakan tidak ada perselisihan antar agama, yang muncul perselisihan antar suku. Contohnya kelompok Mudariyah dan kelompok Arab Himyariyah. Selama masa kekhalifahan Bani Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil. Meskipun sistem pemerintahan berjalan tidak demokratis. Walaupun tidak demokratis, bangsa Arab berkuasa di seluruh imperium. Kehidupan bangsa Arab non-Muslim tidak mengalami kesulitan juga. Mereka hidup bersahabat. Bahkan khalifah pada masa itu melindungi gereja, katedral, masjid, dan tempat peribadatan yang lain. Bahkan tempat peribadatan yang rusak akan diganti dan dibangun lagi. Itu semua menunjukkan bahwa para khalifah sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama bagi setiap penduduk. Dinasti Umayyah juga mengembangkan kebijakan pada sosial kemasyarakatan. Antara lain, pada masa kekhalifahan Walid bin Abdul Malik, ia mendirikan panti sosial penyandang cacat. Yang kedua, khalifah banyak mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Juga banyak membangun infrastruktur guna kemajuan pemerintahan. Sedangkan pada bidang kebudayaan, ada beberapa bidang seni yang berkembang pada masa Bani Umayyah. Yang berkembang pada masa Bani Umayyah itu adalah seni rupa dan seni ukir. Seni ukir yang berkembang pesat pada zaman Bani Umayyah ini ialah penggunaan khot Arab atau kaligrafi sebagai motif ukiran. Selain itu, yang terkenal dengan maju ialah seni ukir di dinding tembok. Pada bidang seni musik, Said merupakan orang pertama yang menerjemahkan lagu-lagu Bizantium dan Persia ke bahasa Arab. Ia juga merupakan orang pertama yang menyusun secara sistematis teori dan praktik musik Arab pada masa-masa klasik. Yang selanjutnya adalah kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.
Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah juga merupakan kelanjutan dari apa yang telah dirintis dan diusahakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina pada masa ini ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarik, dan geografi. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentrasi. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya. Pada masa Bani Umayyah ini juga didirikan kutab sebagai tempat pengajaran. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab itu awalnya sangat sederhana, seperti belajar membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafal, dan belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Dan itu terus dikembangkan. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada tingkat menengah dan tingkat tertinggi dari kutab yaitu Al-Quran dan tafsirannya, hadis dan mengumpulkannya, fikih atau basri. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Umayyah yaitu ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan, bidang bahasa, bidang filsafat juga. Adapun corak pendidikan pada masa dinasti Umayyah, yang pertama bersifat Arab dan Islam. Tulen pada periode ini pendidikan masih didominasi oleh orang-orang Arab karena pada saat ini unsur-unsur Arab yang memberi arah pemerintahan secara politis, agama, dan budaya. Yang kedua, menempatkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya, sebagaimana yang ditempati oleh orang-orang non-Muslim dan non-Arab. Yang ketiga, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Hal ini berawal dari pandangan mereka bahwa Islam adalah agama negara sekaligus sebagai budaya, maka wajar dalam periode ini banyak melakukan penaklukan wilayah-wilayah dalam rangka menyiarkan dan memperkokoh ajaran Islam. Yang keempat, prioritas pada ilmu nakliyah dan bahasa. Pada periode ini, pendidikan Islam memprioritaskan pada ilmu-ilmu nakliyah seperti baca tulis Al-Quran, pemahaman fikih, dan tasyri. Kemudian dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu tersebut yaitu ilmu bahasa seperti nahwu, sastra. Meskipun pada gilirannya terdapat juga penekanan pada ilmu-ilmu akliyah, hal ini terbukti dengan munculnya aliran-aliran teologis dan filsafat pada masa ini. Yang terakhir, menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.